Saya terlahir dari keluarga muslim. Saya lahir muslim. Ibu saya seorang haji. Dan kakak-kakak saya juga haji. Dan saya mengenal Tuhan Yesus itu sebetulnya sudah lama sekali. Di saat usia saya masih kecil. Belum kenal Tuhan Yesus. Jadi saya waktu kecil itu saya suka sekali dengan lagu-lagu Natal. Karena kebetulan di keluarga kami ini bukan muslim aja, tetapi ada Katolik dan Kristen. Jadi memang saya anak tunggal. Saya mempunyai saudara tiri 14 orang. Rame ya? Rame sekali, memang Tuhan itu luar biasa. Jadi saya tuh gak punya saudara kandung, saya punya saudara tiri dan semuanya itu ada yang Islam, ada yang Katolik dan ada yang Kristen. Dan kebetulan saya terlahir sebagai seorang muslim. Saya muslim yang taat, ibu saya haji dan saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Saya berpuasa dan luar biasa Tuhan membentuk saya itu sedemikian rupa menjadi wanita muslimah pada saat itu. Saya berangkat umroh. Begitu saya berangkat umroh, saya dengan sukacita tempo hari. Karena saya ngerasa bahwa, oh inilah panggilan umat Islam untuk bisa umroh. Salah satu kewajiban dari seorang muslim harus bisa menginjakan kaki di tanah suci. Pada saat itu saya merasa bersyukur, alhamdulillah saya bisa ke sana. Tetapi entah kenapa begitu saya sampai sana, begitu saya syai, saya tuh ngerasa bahwa saya saat itu biasa aja jalan keliling Ka'bah. Begitu saya pegang Ka'bah, saya bilang gini, Tuhan tolong kuduskan saya. Seharusnya tidak seperti itu kan. Sebetulnya kan Allahumma kalau saya sampai lupa. Ya itu Pak Pendeta apa Pak Pendeta? Oh labeka kalau ya itulah sudah ya. Itu saya jadi 7 kali ya. 7 kali saya keliling Ka'bah. Setiap saya pegang Ka'bah, Tuhan kuduskan saya. Tuhan kuduskan saya. Dan itu secara spontan. Saya nggak ada kepikiran bahwa Allahu Akbar, ya Allah ampuni saya, nggak ada. Jadi Tuhan kuduskan saya, Tuhan kuduskan saya. Dan itu saya ngerasa bahwa, oh Tuhan, kenapa ya saya kok begini ya? Padahal teman-teman saya semua tuh pada Allahumma la baik, pagi gitu kan. Saya enggak, Tuhan kuduskan saya. Sampai akhirnya hari terakhir kita tuh semua berada tepat di tengah Ka'bah. Saya mengucap syukur ceritanya karena saya mau kembali ke tanah air. 14 hari kita sudah di sana. 2 minggu saya itu Ka'bah, ini saya sujud, tiba-tiba baru sujud 1 detik, kaki saya, kepala saya tuh ditendang, kaget saya, Tuhan, saya nggak bilang Allah, Tuhan saya bilang gitu. Terus saya cari kiri kanan, siapa yang tendang saya tanya teman saya. Akhirnya sampai ke Jakarta, 1 minggu saya di Jakarta saya dikasih sakit. Baru pulang dari Mekah, dari umroh, saya dikasih sakit. Sakitnya waktu itu adalah pipi kiri saya. Pipi kiri saya ini kayak mau stroke. Jadi 1,5 bulan ini getar. Saya udah berobat kiri kanan, nggak ada yang sembuhin, nggak ada yang bisa sembuhin. Ini belum sembuh, kaki kiri saya dihantam. Saya nggak bisa jalan. Saya nggak bisa turun dari tempat tidur. Saya nggak bisa melangkah ke kamar mandi. Saya cuma nangis. Dan saya nggak bisa ke kantor. Terus saya tanya, di gereja ini ada komunitas apa? Di gereja ini ada komunitas wanita namanya Women in Christ. Itu isinya apa? Mereka bingung, kok nanyanya gitu, berarti Mbak, saya Muslim. Saya mau tahu tentang Tuhan Yesus. Oh, langsung disambut baik oleh gereja tersebut. Oke Mbak, datang aja setiap hari Kamis. Akhirnya saya datang hari Kamis. Saya datang ke Kamis dengan kaki masih diseret. Entah kenapa tiba-tiba ada pendeta bilang, saya mau mendoakan ibu muda di sini
yang tidak bisa berjalan. Saya tengok kiri kanan, ini ngomongnya sama siapa ya? Kok kayaknya semuanya mukanya cerah-cerah aja, yang kesakitan cuma saya. Terus saya bilang, ibu nggak usah nengok kiri kanan. Saya bingung, kok dia bisa tahu saya nengok kiri kanan? Padahal itu kan pendeta di sini ya, saya di ujung sana, yang itunya jemaatnya banyak banget. Kok dia tahu saya nengok kiri kanan? Ibu nggak usah nengok kiri kanan, saya akan berdoa dari sini dan ibu tidak usah berdiri. Saya akan doakan ibu supaya ibu bisa melangkah selepas pulang dari gereja ini. Dan mujizatnya, saya dikasih kesembuhan di situ. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dan demikianlah cuplikan videonya saudara-saudara sekalian, sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama mengenai perjalanan spiritual seseorang dari yang bukan beragama Kristen, dari yang tidak mengenal tentang Tuhan Yesus, tetapi oleh karena pimpinan Tuhan sendiri, pada akhirnya membuatnya memutuskan menjadi pengikut Tuhan Yesus dan menjadi penganut agama Kristen. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, teman-teman semuanya, beberapa waktu yang lalu memang juga cukup ramai ya, pemberitaan terkait dengan beberapa public figure dari yang bukan Kristen, kemudian mereka berpindah agama menjadi pengikut Tuhan Yesus, dan diantaranya adalah Ari Wibowo ya, yang kemudian diberitakan dia ini sebelumnya tidak beragama Kristen, tetapi oleh karena ada pengalaman spiritual, ada perjalanan spiritual, ya pada akhirnya membuatnya memutuskan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bahkan juga ada public figure yang lain seperti Asmiranda, lalu kemudian juga ada Manohara, lalu kemudian juga ada Nita Gunawan, yang sebelumnya orang-orang ini tidak beragama Kristen, tetapi karena mereka punya pengalaman spiritual, pada akhirnya membuat mereka memutuskan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan yang kemudian menjadi pertanyaannya, kenapa mereka pada akhirnya bisa memutuskan menjadi pengikut Tuhan Yesus? Nah, sebagaimana yang diutarakan dalam kitab Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-16 hingga ke-17, diuraikan bahwa sesungguhnya tiap-tiap orang yang pada akhirnya menjadi pengikut Tuhan Yesus, dikatakan oleh Alkitab, itu karena Tuhan Yesus sendirilah yang memilih mereka untuk menjadi pengikutnya. Itu karena Tuhan Yesus sendirilah yang memilih tiap orang percaya untuk menjadi percaya kepadanya. Dan dikatakan oleh Alkitab bahwa orang-orang yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu diuraikan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bahkan lebih lanjut Alkitab juga mengajarkan, inilah perintahku kepadamu, yaitu kasihilah seorang akan yang lain. Luar biasa, saudara-saudara sekalian ya. Itulah yang kemudian diajarkan oleh Alkitab. Jadi kalau ada orang yang sebelumnya tidak beragama Kristen tetapi kemudian menjadi Kristen, ya Alkitab sudah jelas menguraikan mengenai hal tersebut, karena Tuhan Yesuslah yang memilih. Bahkan juga dalam Yohanes pasal 10, ayatnya yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Luar biasa, saudara-saudara ya. Dikatakan aku datang, ya ini kontras dari penjelasan bagian pertama ya saudara ya. Kemudian aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan? Ini adalah kehidupan yang merdeka, kehidupan yang bebas dari belenggu dosa. Itulah makna utama dari ungkapan Tuhan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus, saudara sekalian ya, tidak hanya membebaskan manusia dari belenggu dosa, tetapi juga menganugerahkan hidup kekal. Inilah yang kemudian dimaksudkan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi tidak hanya hidup secara jasmania, tetapi secara rohani pun juga luar biasa, juga hidup. Karena saudara sekalian, sebagaimana semua kita pahami ya, berdasarkan pernyataan Alkitab bahwa akibat dari dosa adalah maut ya. Artinya ketika manusia berdosa, maka dia terpisah dengan Allah, dan inilah yang disebut dengan kematian secara rohani. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup ya, membebaskan dari dosa. Tetapi tidak hanya terbatas di situ, ia memberikan kehidupan yang berkelimpahan, yaitu kehidupan kekal. Nah, ini yang luar biasa, saudara ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa beberapa waktu belakangan juga ada public figure yang dikabarkan berpindah agama. Lalu kemudian mereka
karena pengalaman spiritual memutuskan menjadi Kristen. Ya, tadi ada Ariwibowo, lalu kemudian juga ada Manohara. Manohara tegas akui masuk Kristen. Ya, 5 fakta Manohara putuskan pindah agama untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, yaitu dengan menjadi Kristen. Nah, itu dia saudara ya, dan seperti yang tadi dikatakan oleh Alkitab, inilah pengalaman, inilah perjalanan spiritual mereka yang pada akhirnya menuntun mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, masing-masing orang punya pengalaman spiritual, masing-masing orang punya perjalanan iman, dan itulah yang pada akhirnya menuntun ya mereka pada keputusan untuk berkata, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya tentu sebagaimana yang dinyatakan oleh Alkitab, mereka bersedia memberi diri dibaptis. Ya, apa makna baptis? Adalah sebuah deklarasi di hadapan banyak orang, ya, dan juga sebuah keputusan yang luar biasa untuk bersedia ya meninggalkan segala bentuk kehidupan yang sebelumnya di luar Kristus, dan sungguh-sungguh hidup menurut aturan, menurut firman Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab, saudara-saudara sekalian. Karena itu bagi saya secara pribadi, ketika ada orang berdiskusi mengenai baptisan dan segala macamnya, kalau saya melihatnya, baptis itu kan, baik itu selang maupun percik, itu kan hanya cara, hanya metode. Substansinya kan tidak terletak pada cara, tidak terletak pada metode, tetapi itu dilaksanakan, dilakukan di dalam siapa. Nah, itu yang paling penting saudara ya. Dan baptisan yang benar adalah baptisan yang dilakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Lalu kemudian saudara sekalian, kalau kita perhatikan lagi ya, beberapa waktu belakangan itu juga ramai sekali ya terkait dengan public figure. Selain dari tadi Manohara, lalu kemudian Ariwibowo, juga ada waktu yang lalu-lalu itu Asmiranda yang juga ramai sekali itu ya. Dia berpindah agama dari bukan Kristen menjadi Kristen, dan menurut penjelasannya ini bukan karena dia ikut suaminya, bukan karena dia kenal Jonathan, tetapi karena memang sebelumnya dia sudah punya pengalaman spiritual ya. Beberapa waktu yang lalu Asmiranda itu menyampaikan sebuah kesaksian bahwa karena Jonathan ini setiap syuting hari Minggu dia selalu mengutamakan mau ke gereja dulu, akhirnya si Asmiranda itu pun juga pada akhirnya menjadi penasaran, ini kenapa ya dia rutin banget ke gereja, ibadah 1 kali seminggu dan segala macamnya. Akhirnya lama-lama dia mempelajari mengenai iman Kristen dan membuatnya memiliki pengalaman spiritual yang pada akhirnya memutuskan menjadi Kristen. Lalu kemudian dalam kitab Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25, ini menarik saudara ya. Dikatakan oleh Alkitab, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Mari kita lihat saudara semuanya ya. Jadi Alkitab berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, saudara, ini berbicara mengenai kehidupan kekal ya. Jadi secara jasmani memang bisa mati, tetapi rohnya hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah, sebenarnya maknanya sama saudara ya, tapi ada penegasan ulang ya. Ini luar biasa sekali, ini sangat filosofis tetapi juga sangat teologis ya. Jadi dikatakan tidak akan mati selama-lamanya ya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Betul saudara ya. Ya, fisik ini boleh ya, boleh mati, tetapi jiwa roh kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tidak berada dalam kebinasaan, tetapi dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dialah yang akan datang ke dalam dunia. Nah, luar biasa saudara, Bapak Ibu nanti bisa membaca ya ayat sebelumnya dan juga ayat selanjutnya di Alkitab masing-masing. Nah, ini public figure yang lain yang beberapa waktu belakangan juga ramai sekali adalah Nita Gunawan ya. Dia ini juga sebelumnya bukan beragama Kristen, dan dikatakan sebenarnya dia itu sudah cukup lama berpindah agama, tetapi kemudian baru muncul pemberitaannya oleh karena dia baru sampaikan ke publik, dia baru bersaksi ke publik bahwa memang sudah sekian lama dia menjadi seorang Kristen, sudah sekian lama dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu dia saudara semuanya, apa pesan yang kemudian bisa kita jadikan sebagai pembelajaran agar terus lebih baik ya, agar terus lebih baik dalam menjalani kehidupan ini. Ya, sederhananya, mari hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, mari hidup sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bakat, sesuai dengan talenta yang kita miliki, dan terus mengoptimalkannya
dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.